Seorang pemuda asal Bekasi, Jawa Barat dikabarkan tewas di Kamboja pada tanggal 3 Maret 2025. Sebelumnya ia sempat berpamitan kepada ibunya untuk bekerja di Thailand di bidang perhotelan melalui sebuah yayasan penyalur tenaga kerja di Tanjung Priok. Ibu dan pihak keluarga kemudian mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan atas kematian tak wajar mendiang anaknya yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Saksikan Benang Merah episode Peran WNI di Balik Kerajaan Judi. Sepanjang tahun 2024, tercatat 166.000 lebih WNI masuk ke Kamboja, melonjak 11 kali lipat dibandingkan 14.000 orang pada tahun 2020. Diduga kuat, lebih dari setengah WNI di Kamboja ini bekerja untuk sindikat bandar judi. Karena memang judi online di negara Kamboja itu legal, dan sebagai syarat untuk judi online mereka harus punya judi darat. Nah, tapi yang parah ini, yang scammer, mereka ini tujuannya direkrut untuk menipu orang sendiri. Nah, ini kerjaan sampai 18 jam, bahkan 20 jam. Kalau mereka nggak memenuhi target, mereka akan disiksa. KBRI di Phnom Penh mencatat lonjakan tajam angka kematian WNI di Kamboja dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat hanya 1 kasus kematian. Sedangkan pada tahun 2024 terdapat 92 kematian atau melonjak hampir 100 kali lipat. Sebagian besar anak muda usia produktif ini meninggal karena penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup dan sejumlah kematian tak wajar. Seorang pemuda asal Bekasi, Jawa Barat dikabarkan tewas di Kamboja pada 3 Maret 2025. Saya ditelepon sekitar jam setengah 10 sama orang dari sananya, teman satu kamar kali ya. Katanya Soleh ditelepon video callan dah saya sama dia. Saya ngeliat anak saya udah nggak kenal sama saya. Terus saya ditanya sama Rai itu, ibu apa sih Soleh punya riwayat kejiwaan? Saya bilang nggak ada. Nggak punya riwayat penyakit ya? Nggak ada. Ya ada itu kayak sobekan gitu di perutnya pas waktu saya mandiin. Dugaannya apa? Nggak tahu juga, saya emang nggak ngerti. Orang-orang ngomongnya kayak gitu, ngomongnya pada kayak gitu dah, ginjalnya diambil. Sebelumnya, ia sempat berpamitan pada ibunya untuk bekerja ke Thailand di bidang perhotelan melalui sebuah yayasan penyalur tenaga kerja di Tanjung Priok. Ya saya nanya, biasanya kan Soleh kok nggak ada surat izin buat orang tua? Biasanya kalau kerja di mana-mana kan dia ada kertas gitu Mbak, gajinya sekian, ini kok nggak ada. Sampai saya periksa kertas-kertasnya nggak ada. Pas tahu-taunya pas Soleh udah almarhum, itu juga teman-temannya yang nyelidikin terakhir IG-nya katanya adanya di Kamboja. Saya lihat dari media itu, dari HP katanya judol gitu-gitu. Katanya kerja di judi online, bukan koki gitu ya? Bukan, makanya saya kaget. Sempat nelpon saya, mesen saya gini, udah mah jangan kebanyakan pikiran, jangan dengerin kata orang. Dia bilangnya gitu, gajinya gede mak, mayan 3 kali lipat. Pas udah meninggal ditanya perusahaan apa, nggak dikasih tahu. Ya gitu udah biar anak saya tenang. Saya ngikutin saran dari orang aja. Katanya kalau misalnya dia bilang anak saya nggak tenang. Tapi pengen keungkap gitu ya Bu? Bu, tapi ada niatan untuk melaporkan kasus ini ke polisi Bu? Terserah saya mah kalau dia ngebantu Mbak. Biar nggak ada korban lagi seperti anak saya Mbak. Kayak saya orang tua, jadi orang tua. Iya gitu, tertipu dah. Bilangnya di hotel. Tiba-tiba kan dia jadi gituan. Anak saya kan nggak hobi main-main gituan, nggak pernah main sulap emang Mbak. Nggak ngerti. Ibu dan pihak keluarga kemudian mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan atas kematian tak wajar mendiang anaknya yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kita sedang berupaya membantu baik melakukan advokasi di sana, yang kedua termasuk
rencana pemulangannya. Memang saya harus tegaskan sekali lagi ya, Kementerian P2MI tidak ada kerjasama penempatan ke Kamboja, ke Thailand, dan Myanmar. Kalau boleh hari ini saya menyatakan saya melarang, bukan sekedar menghimbau, melarang semua warga Indonesia untuk bekerja di 3 negara tersebut karena rawan TPPO. Kami mencoba mencatat tahun 2020 sampai tahun 2025 ini tren kasus di Kamboja itu naik drastis, tidak hanya kuantitas tapi kualitas kasusnya naik. Nah, kelihatan mata yang jelas-jelas bahwa ada ribuan orang di Kamboja yang dieksploitasi setiap hari. Bahkan kami melihat dari video-video dikirimkan ke kami, ada yang disetrika, ada yang disetrum, kemudian yang ada diseret pakai motor dan segala macam ketika tidak mempunyai target. Itu bukan 1-2 orang? Bukan kan, 1-2 orang. Tahun 2020 itu adalah ada 104 korban perdagangan orang Kamboja yang sudah kami proses secara hukum di Pengadilan Negeri Tangerang. Tetapi mirisnya adalah ketika kami proses secara hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, maka bukan Undang-Undang 21 tahun 2000 perdagangan orang, tetapi menggunakan Undang-Undang 18 tahun 2017. Sanksinya 1 tahun dengan denda 100 juta dan segala macam. Ini kami mencatat juga, kami agak miris dan ini hati-hati dengan 2 korban meninggal ini. Maka kami bersuara bahwa harus ada otopsi yang jelas, transparan, keterlibatan negara, kemudian diberikan kepada anggota keluarganya. Ini adalah ada dugaan-dugaan yang sistematis, tidak hanya kemudian bicara pekerja migran, tetapi ini katakanlah modus perdagangan orang dengan politik upah murah. Mungkin teman-teman tahu, siapa sih pemilik judol di sana? Siapa bos-bos kemudian yang menjadi scam di sana? Kami nggak tahu, Mas. Kami tahu. Itu semua mengatakan kok bos-bosnya orang Indonesia. Mungkin teman-teman bisa cerita nanti. Orang-orang Indonesia di sana semua banyak kemudian yang berperan aktif bahkan menguasai sebuah perusahaan-perusahaan di sana. Rata-rata hampir semua karyawan yang ada di sana itu orang Indonesia. Petinggi pun bahkan orang Indonesia semua. 99% malah, hampir semua. Bisa sampai 2000-an. Bahkan hampir saya bilang itu 98% pengusaha pemilik Judion itu orang Indonesia. Ini betul ya Mas, berdasarkan fakta dan juga data ya, kita nggak main-main di sini, kita berbicara mengenai data. Betul. Anda betul bertemu secara langsung? Bertemu secara langsung. Tapi saya tidak kenal, karena kan gimana ya, karena muka orang-orang Indonesia, ketemu pun juga mereka pakai bahasa Indonesia. Dan rata-rata itu emang bener-bener orang Indonesia semua sih, Mbak.